Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas bagaimana caranya membaca hasil ukur dari sebuah avometer analog. Ya. Di sini sudah terlihat, ya. Di sini ada jarum penunjuk, ya. Di sini ada skala ukur, ya. Yang bagian atas untuk ohm meter mulai nolnya itu di sebelah kanan. Sedangkan baris kedua warna hitam ini adalah untuk DCV atau volt DC. Nolnya ada di sebelah kiri. Berikutnya yang baris ketiga ini adalah untuk ACV atau volt AC. Sama dengan DCV ya, nolnya ada di sebelah kiri. Oke, sekarang misalkan soal yang pertama ini adalah mengukur resistansi ya. Posisi selektor ada dikali 1. Jadi dari hasil ukur ini berapa nilainya? Oke, sekarang dilihat untuk ohmmeter nolnya ada di sebelah kanan. Jadi dilihat posisi jarum ada di antara 50 dan 100 ya. Jadi ini 50, 60, 70, 80, 90, 100. Jadi posisi ada di 70. Jadi di sini ya, nilai terbacanya adalah 70 dikali 1 sama dengan 70 ohm. Oke. Yang kedua adalah soalnya di selektor kali 10 ya. Sama, karena ini hasil ukurnya sama, tadi udah ditentukan ya. Di sini adalah 70. Jadi untuk mengisi yang lainnya ini adalah jadi 70 dikali 10 sama dengan 700 ohm. Berikutnya 70 dikali 1K sama dengan 70 dikali 1000 sama dengan 70 kilo ohm. Yang ini 70 dikali 10K atau sama dengan 700 kilo ohm. Oke, berikutnya untuk pengukuran tegangan DC ya. Kita mulai dari yang poin 4, 10 DCV ya. Sekarang kita lihat. Nah, untuk DC yang kalian perhatikan adalah ini ya, urutan kedua. Jadi dilihat di sini. Ini mulai dari 0, 2, jadi tengahnya 2 ini 1 ya, 2. Jadi posisi jarum ada di antara 2 dan 4. Nah, di sini berapa? Di sini adalah 3 karena antara 2 dan 4. Nah, berarti di sini 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3. Jadi ini berapa? 2,2. Jadi posisi jarum ada di 2,2. Nah, sekarang yang dicari adalah saat selektor berada di 10 DCV ya, 10 DCV. Jadi yang kalian perhatikan adalah di sini. Kamu lihat skalanya 0 sampai 10. Jadi otomatis ini nilainya adalah 2,2. Jadi di sini nilainya adalah 2,2 volt DC. Terus berikutnya yang 50 DCV ya. Untuk 50 DCV kalian lihat karena ini jarum ukur posisi di sini ya. Jadi ini kamu lihat skala yang 0 sampai 50. Nah, sekarang posisi jarum ada di sini. Jadi ini 0, 5, 10, 15, 20. Jadi antara 10 dan 15 ya. Jadi satu strip ini berarti bernilai berapa? Bernilai 1. Jadi 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi posisinya ada di berapa? Ada di 10.
Jadi di skala 50 dCV dia bernilai 11 volt DC. Sekarang yang skala 250. Kalau yang 250 sama ya, perhatikan yang 0 sampai 250 karena hasil ukurnya sama, jadi perhatikan jarum ukur di sini. Ini mulai dari 0, 50, 100. Lah, ini antara 50 dan 100. Berarti tengahnya ini berapa? 75. Jadi antara 50 dan 75. Ini ada 5 strip. Berarti satu stripnya bernilai 5. Jadi ini 55, 55, 60, 65, 70, 75. Jadi posisinya ada di 55. Jadi nilainya di sini berapa? Di sini nilainya adalah 55 volt DC. Oke, untuk yang 0,25 dCV dia menggunakan selektor 250 dCV tapi dibagi 1000 gitu ya. Jadi caranya seperti ini. Misalkan hasil ukurnya ini dCV ya. Jadi ini 0 ya, nolnya di sebelah kiri, terus batas maksimalnya ada di sebelah kanan ini ya. Oke. Nah, di sini posisinya kamu lihat yang selektor 0 sampai 250. Tadi ketemu berapa? Tadi ketemu 55. Jadi ini ya, karena dia sama dengan yang 250, berarti hasilnya gini nanti. 55 dibagi 1000. Atau hasilnya berapa? 0,055 dCV ya. Berikutnya lanjut yang 0, skala selektor ada di 0,5 dCV. Berarti dia memakai berapa? Yang 50 dCV tapi dibagi 100. Jadi ini ya, pakai hasil yang dCV tadi ketemu berapa? Ketemu 11 dibagi 100. Hasilnya berapa? 0,11 dCV. Oke. Berikutnya yang 2,5. Nah, yang 2,5 sama, pakai yang 250 dCV. Tapi nanti dibagi berapa? Dibagi 100. Nah, 250 tadi ketemu berapa? Ketemu 55. Berarti ditulis saja 55 dibagi 100. Hasilnya berapa? 0,55 dCV. Terus berikutnya yang 1000 dCV. Nah, 1000 di sini boleh bebas ya, menggunakan 10, 50, 250. Kalau kalian patokannya 10, berarti nanti karena ini 1000 dibagi 10 ada 100, berarti hasil dari ini nanti dikali 100. Kalau pakai yang 50 dCV, berarti nanti hasilnya 1000 dibagi 50 berapa? 20, berarti hasilnya dikali 20. Kalau misalkan kalian pakai yang skala 250 dCV ya, skala selektornya sama dengan yang 250 dCV, berarti nanti hasilnya dikalikan 4. Misalkan saya pakai yang 10, hasilnya berapa? 2,2 volt DC. Nah, ini dikali berapa? Karena ini 1000 dibagi 10 adalah 100, berarti dikali 100. Hasilnya berapa? 220 volt DC ya. Ini perhitungan untuk pengukuran tegangan DC. Oke, berikutnya apabila kita akan melakukan pengukuran tegangan AC. Di sini ada beberapa posisi selektor pada multimeter ya.
Kita mulai dari yang 10 dulu ya, 10 ACV. Nah, di sini sudah ada hasil ukurnya ya. Jadi jarum posisi sudah di sini. Apabila kalian ingin melakukan pengukuran ACV atau volt AC, yang kalian perhatikan adalah ini. Bar skala ukur yang berwarna merah ya. Jadi misalkan ini tadi berapa? Selektornya berada di 10 ACV. Nah, jadi di sini ya, yang diperhatikan yang warna merah, cuman ininya skalanya ini 0 sampai 10. Jadi gini. Ini posisi berapa? 0 ya. Ini posisi 2, di sini 2 ya. Di sini 2. Nah, di sini berapa? Di sini 3, ini juga 3. Berarti ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Skala 0 sampai 10. Jadi posisi ini adalah 2, antara 2 dan 3. Lebih berapa strip? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 strip ya antara 2 dan 3. Ini nilai stripnya, satu strip kecil ini bernilai 0,2. Jadi di sini 2 lebih 2 strip, otomatis ketemu 2,2, 2,4. Nah, jadi nilainya yang pakai selektor 10 ACV adalah 2,4 volt AC. Berikutnya yang posisi selektor multimeter ada di 50 ACV ya. Sama ya. Skala yang kalian perhatikan adalah yang warna merah untuk ACV. Tadi selektor posisinya ada di 50. Nah, jadi yang kalian perhatikan adalah skala 0 sampai 50. Jadi di sini misalkan ini 0. Ini ya 10. Ya, ini 10. Ya, ini 10. Terus ini berapa? Ini 20 ya. Ini 20. Nah, jadi jarum terukurnya ya menunjukkan antara 10 dan 20. Berarti tengahnya ini berapa? 15 ya. Oke. Nah, ini sudah semakin mengerucut. Ini 10, antara 10 dan 15 hasil ukurnya. Nah, ini ada 5 strip. Nah, satu stripnya berarti dikira-kira saja. Kalau 10 sampai 15 diantaranya ada 5 strip, berarti bernilai 1. Berarti ini ya 10, 11, 12. Jadi hasil ukurnya adalah 12 volt AC. Oke. Berikutnya. Nah, berikutnya apabila posisi selektor ada di 250 ACV. 250 ACV ya. Nah, ini yang diperhatikan ini 0 sampai 250. Cuman skala yang dilihat adalah yang warna merah. Jadi jangan samakan dengan DCV, nanti hasilnya akan berbeda. Kalau di sini lebih 1 strip di DC, kalau di AC lebih 2 strip. Jadi hasilnya akan berbeda. Oke. Apabila selektor 0 sampai 250 ya, berarti otomatis di sini nilainya berapa? 0. Di sini nilainya 50. Di sini nilainya berapa? 100. Jadi jarum berada antara 50 dan 100. Berarti tengahnya sini berapa? Ini. Berarti 75. Nah, antara 50 dan 75 kan ada 5 strip. Nah, otomatis 75 dikurangi 50 hasilnya berapa? 25 dibagi 5 hasilnya 5. Jadi satu strip mewakili 5. Jadi ini ya 50, 55, terus ini 60. Jadi hasilnya adalah 60 volt AC. Oke, berikutnya yang
2,5 ACV posisi selektornya. Nah, ini samakan aja menggunakan yang 250 ACV selektornya, tapi nanti dibagi 100 hasilnya ya. Jadi kalau pakai yang 250 tadi hasilnya berapa? 60. Nah, jadi ini nanti 60 dibagi 100 hasilnya berapa? 0,6 volt AC. Sedangkan untuk yang 1000 ACV pakai yang selektor 10 ACV, tapi nanti hasilnya dikali 100 karena 1000 dibagi 10 adalah 100. Jadi di sini hasilnya berapa tadi? 2,4 dikali 100. Hasilnya berapa? 240 volt AC. Ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Terima kasih. Semoga ilmu sederhana ini bisa membuat kalian lebih mengerti bagaimana cara membaca hasil ukur pada multimeter analog atau avometer analog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.